Ibu bapak harus serius kalau ingin bahagia itu cuma 2 syaratnya. Bagaimana? Anal 97, kuncinya bahagia ada berapa? 2. Saya nggak mau nanya karena takut pada nggak jawab nyusahin. Saya jawab sendiri. 1, iman. 2, amal soleh. Jadi mau punya harta banyak bisa bahagia tidak? Bisa kalau yang punyanya kuat iman dan hartanya jadi amal soleh. Baik menjemputnya maupun menggunakannya. Apakah punya rumah bagus bisa bahagia? Bisa kalau yang punyanya orang yang beriman teguh dan rumahnya dijadikan penambah amal soleh. Pada lapar begini besok makan aja nggak apa. Berat itu ujiannya ceramah udah ngobrol makan terserah ya. Namanya juga nungguin dari subuh ya Bu ya. Sok. Saya nggak akan ikut campur yang kenyang ya. Yang penting makan jadi ibadah beres ya. Lanjut. Hidup membawa rileks aja hadirin. Udah. Nah pertanyaannya, tadi surat apa? An-Nahl 97 ya. Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka Allah sungguh mengaruniakan hidup bahagia. Jadi nggak usah silau sama dunia. Wah itu punya moge berapa? 17 kemarin yang disita teh. Udah nggak usah segala dihitung, Bu. Emang naik motor bisa lebih dari 1 gitu? Ya begitulah. Sudah. Nah ibu bapak, karena judulnya tentang ikhlas, syarat amal soleh itu ada 2 ya supaya nggak nyusahin. 1, niat. 2, cara. Niatnya harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Khalasa itu murni. Az-Zumar ayat 2 dan 3. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu perintahnya Az-Zumar ayat 2 dan 3 ya. Ini dalilnya dulu. Kalau dalam hadis Rasul sahih, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Jadi kalau sudah bicara ibadah, apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah yang berbuah kepatuhan, tunduk ke Allah tuh ya, patuh semua perbuatan, perkataan dan perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, diniatkan mencari keridhaan Allah, itu ibadah. Ibadah dibagi 2, ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang bagaimana? Yang sudah jelas aturannya. Baku, sholat, saum, haji, umroh, zakat. Berbagai ibadah yang sudah jelas aturan waktunya, jumlahnya, tempatnya. Yang ghair mahdoh itu adalah aktivitas sehari-hari. Tapi bisa diniatkan jadi ibadah, bisa tidak ibadah. Misal masak. Ibu suka masak? Enggak akan dimasakin ya. Ibu makan. Makan itu bisa jadi ibadah. Sampai hal yang paling pribadi juga itu punya nilai ibadah. Sepanjang 2, niatnya mencari keridhaan Allah. Boleh enggak nyari pahala akhirat? Sama, itu termasuk ikhlas. Jadi orang nyari-nyari pahala di sisi Allah itu bagian dari ikhlas.
Dan yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasul. Jadi memang kita tuh diperintahkan untuk sholat, memang hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib. Memang hidup kita ya nunggu waktu sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama, ibadah yang sangat penting. Saking hebatnya sholat, perintahnya juga tidak lewat malaikat Jibril. Langsung Allah kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj. Yang pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Sholat itu pembeda Islam dan tidak Islam. Karena itu rukun Islam sesudah syahadat. Makanya kita ini tidak usah ribet, kita tunggu waktu sholat. Nah, sambil nunggu waktu sholat, kita isi dengan berbagai ibadah lainnya. Contoh, masak, beres-beres rumah, nyiapin makanan, nganter anak ke sekolah, dagang, bisnis, ngantor, olahraga. Itu semua ibadah buat kita. Emang olahraga jadi ibadah? Iya. Kalau niatnya benar-benar sesuai dengan yang Allah dan caranya. Kalau niatnya benar, caranya salah, nggak jadi nilai amal soleh. Sekarang niatnya ikhlas, caranya salah, nggak bisa. Niatnya jelek, caranya benar, nggak jadi. Misal ibu lari pagi, niatnya ya Allah, ini tubuh milikmu, saya ingin jaga tubuh ini supaya tetap kuat, sehat, supaya bisa mengabdi kepadamu, manfaat. Itu udah bagus tuh. Terus lari ibu tuh, tapi pakai pakaian selem. Kan sekarang apa? Legging lagi. Ini bingung ini. Legging. Kan sekarang gaya mama begitu ya kan. Legging memang menutup aurat, tapi seperti lepet ya kan. Ini tidak cocok. Menutup aurat itu tidak berarti harus lengket kayak gitu. Saya berusaha bicara supaya tidak kebayang, hadirin. Karena kalau saya bicaranya vulgar, kebayang oleh ini, saya dosa. Bapak ngebayangkan lepet aja ya, tahu lepet? Lemper. Jangan ya Bu, nanti tidak jadi ibadah dan bisa jadi lagi lari mati. Oh iya, kalau Allah mau waktunya meninggal lagi lari, meninggal tapi malu, betul tidak? Olahraga itu tidak bisa mencegah dari kematian, hadirin. Olahraga itu amal soleh. Kalau niatnya benar, caranya juga ittiba kepada Rasul. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Pasti bahagia tidak? Oh ya? Kita tes. Ingat tes yang lama ya. Ibu masak buat suami, "Pak, ini surprise saya bikinkan masakan kesukaan." Pagi-pagi tuh bener-bener kaget hari Ahad. Udah pakai bunga, pakai lilin, pokoknya. Aduh, ibu kok nggak bilang-bilang? Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa? Papa kok nggak kelihatan happy? Ya karena saya tidak tahu mau dimasakin, jadi saya udah ada janjian sama teman-teman sepedahan. Ibu udah masak, jangan langsung solehah, ini yang asli dulu ya. Gimana perasaannya? Jujur dulu, jujur. Enggak. Jengkel, kesel, marah, kapok. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Kenapa? Niatnya.
hanya ingin disukai suami, dipuji suami, dihargai suami, nggak ada pahalanya. Makanya jengkel. Karena orang ikhlas tuh nggak ada jengkel-jengkel kayak gitu. Pak, sarapan dulu ini. Bu, saya ada janji. Oh ya, janji sama siapa? Sama teman-teman. Pak, ingat. Janji adalah hutang. Papa wajib memenuhi janji. Tapi ibu udah masak. Jangan risau, Pak. Sudah diniatkan semua jadi amal soleh. Allah sudah lihat saya masak dari jam 2, Pak. Itu enggak ikhlas. Kenapa jam 2 disebut-sebut? Itu kan membuat orang tertekan. Enggak ada masalah, Pak. Pak, berangkat sayang. Gimana tapi, Pak, udahlah. Kita udah biasa makan tiap hari. Kali ini belum takdirnya aja. Berangkat sayang, dibekelin ya. Ini buat teman-teman. Beres. So sweet. Orang ikhlas itu indah tidak barusan? Padahal cerita ngarang. Udah segitu indahnya. Gimana kalau ketemu orang yang ikhlas begini? Bagaimana kalau kita jadi orang ikhlas? Masya Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.